Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi sama aku Cintara Aura, presenter Mugaru. Aku cuma mau ngingetin, pokoknya kalian harus banget pantengin channel YouTube Mugaru TV. Emangnya ada apa aja sih di kontennya Mugaru TV? Nih aku kasih tahu. Yang pertama, pastinya ada konten tentang apel pagi dong. Nah dari konten itu kita bisa mendapatkan edukasi dan inspirasi. Nah yang kedua nih, ono podcast Boso Jowo. Dadi rek awak dhewe iki iso ndelok siswa-siswi Mugaru podcast Atik Boso Jowo. Yang ketiga, ada podcast bahasa Inggris. Nah yang keempat nih, yang paling spesial, yaitu konten liputan. Jadi kita meliput nih ya, meliput kegiatan-kegiatan yang luar biasa banget. Mulai dari foto buku kenangan, olah, LDKS, jam panel, dan masih banyak lagi. Dan ngomong-ngomong tentang channel YouTube, hanya Mugaru TV nih yang paling aktif di dunia dan di akhirat. Ingat ya, di dunia dan di akhirat. Satu hari bisa 5 konten, dan itu setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Segera buka channel YouTube Mugaru TV, subscribe, like, share, and comment. Aku Cintara Aura, love you all. Oke Rek, kita sedikit mengulas presenter ya. Presenter Mugaru. Presenter Mugaru ini diajari untuk apa Rek? Untuk public speaking. Untuk public speaking. Public speaking itu banyak sekali macamnya, ya. Ini diibaratkan ini gedung bangunan besar. Public speaking itu bangunan besar Mugaru, gitu. Nah, ada kelas 7A. Kelas 7A itu misalnya ada baca berita. Ini kelas-kelasnya ini. Kalau public speakingnya ini, ya, ini ruangan yang besar. Ini kelas-kelasnya ini, baca berita, terus penyiar radio, ya, radio, kemudian VO, voice over, kemudian MC, kemudian podcast, kemudian apa lagi? Apa namanya? Vlog, ya gak apa-apa, tulis wae. Pokoknya sih berkaitan dengan public speaking. Itu semuanya masuk di presenter Mugaru. Ada yang namanya itu micro teaching. Kan dulu pernah kan ya? Micro teaching, latihan ngajar itu kan. Nah, begini deh. Presenter Mugaru ini yang dipelajari public speaking. Nah, di dalam public speaking itu ada kamar-kamarnya, ada baca berita, radio, VO, kemudian MC, podcast, vlog, MT, dan sekarang ini kita akan belajar tentang bercerita atau storytelling. Nah, ini kelas-kelasnya ini adalah kelas-kelas yang berbeda, tapi intinya sama-sama ngomongnya. Ini semuanya ngomong ini nggak ada yang nulis ini, ya. Nah, karena perbedaan cara menyampaikannya, baca berita sama radio announcer itu beda, sama VO itu beda, MC beda mana, podcast beda mana, vlog beda mana, apa namanya itu? Micro teaching beda mana, bercerita beda mana. Makanya ketika kita belajar public speaking itu membutuhkan waktu yang lama dan harus sabar. Karena apa? Ini beda-beda. Ketika kamu ikut lomba, yang dilombakan baca berita, misalnya ya, kemudian yang jurinya itu dari Metro,
dari MNC gitu, ada Indosiar dan lain sebagainya. Terus kamu cara membacanya berita ini seperti membaca radio, sertifikat radio, itu langsung loh digini kan, nggak direken. Iya, baru pembukaan, baru opening itu sudah nggak direken. Atau misalnya kamu ikut lomba radio announcer, cara membacanya, cara menyampaikannya atau cara ngomongnya itu seperti membaca berita, kamu juga nggak akan direken. Kemudian apalagi ini, gitu, baca berita gayanya itu seperti MC. Ada lomba, pas lomba itu ada peserta yang cara membaca beritanya itu seperti MC. Assalamualaikum pemirsa. Overdosis. Itu sama jurinya, kalau Pak jadi jurinya, ya wes gitu aja. Enggak, Pak mendingan cecetan daripada mendengar seperti ini. Podcast. Nah, podcast ini beda dengan baca berita. Kalau membaca berita ini tekstual, artinya itu membaca teks. Kalau podcast ini hanya diambil poin-poinnya aja. Poin-poinnya, ya. Terus kemudian banyak improve-nya. Ini sebenarnya hampir sama dengan ini. Vlog. Nah, vlog ini juga beda lagi. Halo guys, macam-macam ya. Kemudian micro teaching seperti Pak Nur mengajar seperti ini. Kemudian bercerita. Nah, bercerita ini yang sebenarnya ini kompleks sekali nih ya, yang harus diterapkan ilmunya ini. Ada ekspresi, gestur, ya intonasi, artikulasi dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting itu adalah tempo. Tahu tempo ya? Tempo itu, mainkan tempo itu kalau misalnya lagi merenung, bercerita merenung. Kemudian Nabi Ibrahim merenung. Ya merenung dulu. Enggak membaca, enggak seperti itu. Enggak pokoknya dimainkan. Ini lebih memainkan emosi. Gitu ya. Mengajak para pendengarnya itu untuk memahami ceritanya itu. Nah, yang menjadi penyakit sekarang, yang menjadi penyakit di presenter Mugaru itu adalah anak-anak itu suka bosan ketika materi yang Pak Nur sampaikan atau materi yang Pak Nur berikan itu biasanya itu kok gini meneh, sudah merasa bisa. Biasanya itu. Walah apa jenenge bercerita apa abote. Loh, bercerita yang gimana? Kalau ada anak-anak itu yang begini deh, dalam hidupnya itu, dalam pikirannya itu lomba, ada ini dalam pikirannya itu pengen lomba aja, lomba public speaking. Iki terserah dia pengen ikut lomba. Saya sebutkan namanya ya, ada Amara. Amara itu dalam pikirannya itu lomba. Kenapa? Karena kalau dia itu misalnya nge-MC di sekolahnya itu sudah dikatakan bagus. Kenapa? Karena yang melatih itu adalah gurunya sendiri, yang menilai gurunya sendiri. Makanya dikatakan bagus. Gimana Bu, saya sudah bagus atau belum? Oh, udah bagus, udah mantap. Karena dia yang melatih. Tapi kalau lomba, nggak ada orang yang kenal, jurinya nggak kenal. Jadi lomba ini kalau kita menang itu namanya diakui bagus, oleh pihak luar dan dapat sertifikat. Kayak kemarin Amo itu kan juara 2, iya, juara 2. Itu dia dapat pengakuan. Berarti apa? Dia itu bagus. Tapi kalau nge-MC misalnya ya nge-MC ya di sekolah saja, terus nge-MC di RT-nya, ya dibilang bagus saja. Tapi kan nggak ada lawan-lawannya gitu loh. Sedangkan lomba itu lawan-lawannya bagus, diambil yang terbaik.
Nah, ketika sudah mindsetnya itu sudah saya ini harus menjadi juara sejati, itu belajarnya tambah gila. Apapun akan dipelajari nih. Karena apa? Karena kalau sudah bisa semua ini, kamu jadi apapun nanti itu akan cepet. Misalnya kamu jadi pekerja kantoran misalnya, kamu bisa public speaking, cepet karirmu. Set. Misalnya kamu jadi pengangguran, ya Nur ya, kamu jadi pengangguran, tapi istrinya bupati. Pengangguran tapi bisa bupati, ya. Ini bupatinya ini, bupatinya ini, terus istrinya ini. Guyon deh. Ketika kamu jadi pengangguran tapi istrinya bupati, wah, sambutan oleh istri bupati misalnya seperti itu ya. Kamu sambutan, ngomong enak, pede, gitu loh. Misalnya kamu jadi seorang ibu, jadi seorang ibu itu public speaking itu luar biasa. Apalagi ibu-ibu PKK, kamu berperan aktif di ibu PKK, cepet terkenal, kamu bisa ngomong cepet, gitu loh. Kalau kamu bisa silat misalnya, belum tentu cepet naiknya. Tapi kalau udah pinter ngomong, cepet. Dimanapun, kapanpun itu selalu dibutuhkan. Makanya ketika males datang, lawan, dilawan. Karena apa? Ini adalah ilmu yang sangat penting dalam hidup kita, public speaking. Apapun profesimu, ya. Pak, tapi saya pengen jadi penjaga mayat, Pak. Maksud saya harus ngomong sama mayat. Ya mbuh mana nek ngono ya. Iya. Kali aja ketemu di mimpinya Kal. Terus kamu ngobrol sama mayat. Gimana kabarnya? Kamu kok bisa mati? Oh, ya. Itu sebenarnya. Walaupun kamu nggak jadi pembaca berita di TV, kamu jadi apapun berguna. Ya. Kamu jadi guru, jadi guru tambah wajib bikin gini wajib. Kenapa? Ya karena tugasnya itu ngomong, harus membimbing. Misalnya ya, Pak Nur ngomong ini, "Hai Kal, kamu harus percaya diri. Kamu bisa." Tapi Pak Nur sendiri nggak bisa, coba. Kamu percaya nggak sama Pak Nur? Nggak percaya. Ini ada mobil. Oh, mobil ya. Oh, apik kan mobilnya kan? Terus kamu pengen belajar mobil, nyetir mobil, diajari sama orang yang nggak bisa nyetir mobil, mau nggak? Kamu belajar public speaking, diajari orang yang tidak bisa public speaking, mau nggak? Iya, seharusnya dia yang ngajari, gitu loh. Makanya kalau ada yang bilang ya, Pak Nur itu apa, prestasinya apa, ngono ya. Loh, kok ditanya Pak Nur? Yang ditanya itu murid-muridnya itu loh, juaranya sudah apa saja, kan begitu kan? Juara nasional dan lain sebagainya. Sebenarnya Pak Nur itu tidak bisa, bisanya cuma nyuruh-nyuruh aja katanya. Ada yang bilang begitu. Terus Pak Nur pakai logika yang ini. Adakah orang yang tidak bisa nyetir mobil ngajari nyetir mobil? Ada nggak? Nggak ada. Siapa sing gelem? Iki yo, sing sebelah kiri ini koplingnya, sebelah tengah ini adalah remnya, sebelah kanan adalah mungkin tahu sistemnya tapi nggak tahu ngendarainya. Lah gimana cara ngajarinya coba? Begitu praktek itu. Nah. Iya, belajar nyopir, belajar public speaking itu bukan belajar teori sebenarnya, belajar praktek terus. Iya. Pak Nur nggak bisa membayangkan seandainya Pak Nur diajari nyetir sama orang yang nggak bisa nyetir. Apa sih lo? Ngono arep nabrak rimen ngono ya. Nar belok ngene no. Terus dia nunggu di sebelahnya Pak Nur. Iki ya apa? Rimen. Kan dia juga nggak bisa. Makanya kamu misalnya kamu jadi guru apapun lah ya, guru apapun. Ini harus bisa semuanya. Kalau bisa semuanya, keren kamu.